Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safitri dari kelas MJ101 akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro. Kebahasan, langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga. Latar belakang, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut model perekonomian campuran. Salah satu peran negara adalah menjaga kestabilan harga. Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran atau Pancasila, Indonesia tidak membiarkan mekanisme pasar bekerja sepenuhnya sendirian. Namun, juga tidak menerapkan kontrol penuh oleh negara. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan stabilisator. Intervensi dilakukan untuk memastikan bahwa ketika terjadi kegagalan pasar, seperti lonjakan harga yang ekstrim, kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa mematikan bagi pelaku usaha. Pembahasan. Yang pertama, langkah atau kebijakan apa yang dilakukan pemerintah dari sisi konsumen. Ketika harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, atau gula melonjak, pemerintah biasanya melakukan intervensi untuk melindungi konsumen dan menjaga daya beli masyarakat atau sisi permintaan. Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah adalah 1. Operasi pasar dan pasar murah. Pemerintah melalui Bulog atau Dinas Perdagangan akan menjual barang kebutuhan pokok langsung ke masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Contohnya adalah Gerakan Pangan Murah atau GPM dan SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Yang kedua, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk membatasi harga jual maksimal di tingkat konsumen. Fungsinya adalah menghindari spekulasi oleh pedagang atau distributor yang mencoba mengambil keuntungan berlebih saat barang langka. Contohnya adalah penetapan HET untuk minyak goreng kemasan atau beras sesuai zonasi wilayah. Lalu yang ketiga, pemberian subsidi dan bantuan sosial. Jika kenaikan harga sangat tajam hingga memukul daya beli warga miskin, pemerintah memberikan bantuan langsung seperti bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan pangan non-tunai seperti sembako dan beras gratis. Yang keempat, pengawasan dan Satgas Pangan. Dari sisi perlindungan konsumen, pemerintah menggerakkan Satgas Pangan atau kerjasama kepolisian dan kementerian terkait untuk memastikan tidak ada penimbunan oleh oknum yang membuat barang hilang di pasar dan memantau kelancaran distribusi agar stok di pasar tetap tersedia bagi konsumen. Yang kelima, pengelolaan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Pemerintah menggunakan stok cadangan yang disimpan di gudang-gudang negara untuk disalurkan ke masyarakat saat terjadi lonjakan harga. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pasar. Ketika pasokan ditambah secara masif ke konsumen, harga secara perlahan akan turun kembali ke titik keseimbangan. Lalu yang kedua adalah langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga dari sisi produsen atau penawaran. Pemerintah fokus pada upaya peningkatan ketersediaan stok, menjaga keberlanjutan produksi, dan melindungi pendapatan petani atau peternak. Langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama, pemberian insentif produksi dan subsidi input. Pemerintah menekan biaya produksi agar produsen tetap mau berproduksi meskipun biaya bahan baku atau energi naik. Contohnya subsidi pupuk dan benih, bantuan alsintan atau alat dan mesin pertanian, dan relaksasi harga di tingkat produsen. Yang kedua, pengelolaan stok dan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Pemerintah melalui Bulog atau Badan Pangan Nasional melakukan manajemen stok untuk menyeimbangkan pasar. Contohnya adalah penyerapan hasil produksi yaitu saat panen raya. Pemerintah membeli hasil tani untuk mengisi cadangan nasional. Ini mencegah harga jatuh di tingkat petani atau melindungi sisi penawaran. Yang ketiga, kebijakan impor yang terukur.
Jika produksi dalam negeri benar-benar tidak mencukupi, misalnya akibat cuaca ekstrim atau gagal panen, pemerintah mengambil langkah impor dengan tujuan menambah pasokan secara instan untuk menurunkan tekanan harga, dan dengan catatan impor biasanya dilakukan secara hati-hati agar tidak dilakukan saat petani dalam negeri sedang panen raya yang bisa merusak harga di tingkat lokal. Yang keempat, kelancaran distribusi dan logistik. Lonjakan harga terjadi bukan karena barang tidak ada, tapi karena terhambat di perjalanan atau rantai distribusi yang terlalu panjang. Contohnya, fasilitasi distribusi pangan atau FDP, pemerintah memberikan subsidi ongkos angkut dari daerah yang surplus atau stok melimpah ke daerah yang defisit atau stok langka. Contoh lainnya adalah pembangunan infrastruktur, memperbaiki gudang penyimpanan atau cold storage agar produk pangan seperti cabai atau bawang lebih awet dan tidak cepat busuk, sehingga penawaran di pasar tetap stabil sepanjang musim. Yang keempat, pengawasan rantai pasok atau Satgas Pangan. Untuk memastikan penawaran benar-benar sampai ke tangan konsumen, pemerintah melakukan pengawasan ketat. Contohnya adalah mencegah penimbunan dan memastikan gudang-gudang distributor tidak sengaja menahan stok demi menunggu harga naik lebih tinggi lagi. Kesimpulannya adalah pemerintah Indonesia menjalankan tugas untuk menguasai dan menjaga agar barang kebutuhan pokok tetap tersedia, terjangkau, serta terdistribusi dengan baik dan merata, demi menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.